Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyelesaikan salah satu contoh permasalahan pada program linier dengan menggunakan metode dua fase. Guna pemenuhan tugas akhir program linier pada program studi pendidikan matematika STKIP PGRI Pacitan. Adapun anggota kelompok kami yaitu Widya Warohmah dengan NIM 2284202007 dan Safira Bintang Nirmala dengan NIM 2284202010. Metode dua fase adalah suatu permasalahan yang mengandung variabel semu di mana nilai R tidak sama dengan 0, maka penyelesaian yang diperoleh adalah penyelesaian optimal yang tidak visible, sehingga perhitungan yang dilakukan sia-sia. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka dikembangkan metode dua fase, di mana pada tahap 1 bertujuan untuk mengetahui apakah jumlah R dalam suatu permasalahan dapat mencapai nilai 0 atau tidak. Sedangkan pada tahap 2 bertujuan untuk mencari penyelesaian optimal dari masalah aslinya. Misalnya pada contoh soal berikut ini. Minimumkan Z sama dengan 2x1 plus 3x2 dengan kendala 2x1 plus x2 lebih dari sama dengan 4 dan x1 min x2 lebih dari sama dengan negatif 1 dengan x1 dan x2 lebih dari sama dengan 0. Nah, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, karena pada ruas kanan di kendala 2 ini masih bernilai negatif, maka kita harus mengubah nilai negatif tersebut menjadi nilai positif dengan mengkalikannya dengan negatif 1. Sehingga di sini diperoleh x1 kita kalikan dengan negatif 1 menjadi negatif x1 dan negatif x2 kita kalikan dengan negatif 1 menjadi x2. Nah, untuk tanda pertidaksamaannya, karena di sini kita kalikan dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda pertidaksamaannya berubah menjadi kurang dari sama dengan. Untuk negatif satunya kita kalikan dengan negatif 1 menjadi 1. Maka bentuk permasalahan tahap 1 yaitu meminimumkan R sama dengan sigma 1 sampai dengan 2 RI dengan kendala 2x1 plus x2 lebih dari sama dengan 4. Nah, untuk nilai batasannya ini teman-teman, karena di sini nilai pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan, maka kita harus mengurangkan dengan variabel surplus dan menambahkan dengan variabel artifisial. Sehingga pada kendala 2x1 plus x2 lebih dari sama dengan 4 ini menjadi batasan 2x1 plus x2 min s1 plus r1 sama dengan 4. Dan pada kendala min x1 plus x2 kurang dari sama dengan 1. Nah, karena di sini nilai pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan, maka pada batasannya kita harus menambahkan dengan variabel slack. Sehingga min x1 plus x2 kurang dari sama dengan 1 menjadi batasan min x1 plus x2 plus s1 sama dengan 1 dengan x1, x2, s1, s2 dan r1 lebih dari sama dengan 0. Nah, karena pada batasan 1 yaitu 2x1 plus x2 min s1 plus r1 sama dengan 4, maka di sini kita pindah ruaskan ya teman-teman menjadi r1 sama dengan 4 min 2x1 min x2 plus s1. Nah, di sini untuk batasan keduanya masih sama ya teman-teman, kita pindah ruaskan. Jadi pada batasan kedua ini kita pindah ruaskan menjadi S2 sama dengan 1 plus X1 min X2. Maka R1 plus R2, nah karena di sini tidak ada R2, jadi kita hanya menggunakan R1 sehingga
R1 sama dengan 4 min 2X1 min X2 plus S1. Jadi pada permasalahan tahap 1 ini menjadi meminimumkan R sama dengan sigma 1 sampai dengan 2, RI sama dengan 4 min 2X1 min X2 plus S1. Nah, di sini juga kita pindah ruaskan ya teman-teman. Menjadi R plus 2X1 plus X2 min S1 sama dengan 4. Terhadap batasan 2X1 plus X2 min S1 plus R1 sama dengan 4 dan min X1 plus X2 plus S1 sama dengan 1 dengan X1, X2, S1, S2 dan R1 lebih dari sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya adalah pensubstitusian koefisien-koefisien pada fungsi tujuan dan batasan ke dalam tabel simplex. Sehingga di sini kita peroleh variabel yang kita gunakan adalah X1, X2, S1, S2 dan R1 dengan variabel basis R ini adalah fungsi tujuan, R1 ini adalah batasan pertama, S2 ini adalah batasan kedua. Kita substitusikan fungsi tujuannya. X1-nya adalah 2, X2-nya adalah 1, S1-nya adalah negatif 1, S2-nya 0 karena di sini tidak ada S2, R1-nya juga tidak ada, maka di sini 0 dengan nilai kanan 4. Pada batasan ke-1 atau R1, X1-nya adalah 2, X2-nya adalah 1, S1-nya adalah negatif 1, S2-nya 0 karena di sini tidak ada S2, R1-nya 1 dengan nilai kanan 4. Nah, untuk batasan kedua atau S2, X1-nya adalah negatif 1, X2-nya adalah 1, S1-nya 0 karena di sini tidak ada S1, S2-nya 1, R1-nya 0 karena di sini juga tidak ada R1 dengan nilai kanan 1. Nah, setelah kita substitusikan, langkah selanjutnya adalah mencari kolom kunci. Nah, karena pada tujuan kita yaitu meminimumkan, maka untuk kolom kunci kita cari nilai tertinggi pada baris tujuan. Nah, di sini kita ketahui nilai tertinggi pada baris tujuan adalah 2 yang terletak di X1. Maka kita pilih X1 ini sebagai kolom kunci. Nah, setelah kolom kunci ini kita ketahui, langkah selanjutnya adalah kita tentukan dulu rasionya. Nah, untuk menentukan rasio ini kita dapat membagi nilai kanan dengan kolom kunci. Sehingga 4 dibagi 2 sama dengan 2, 1 dibagi dengan negatif 1 sama dengan negatif 1. Nah, setelah kita ketahui rasionya, langkah selanjutnya adalah kita cari baris kunci. Nah, untuk mencari baris kunci ini kita pilih rasio positif terkecil. Nah, karena di sini rasio positif terkecil adalah 2, maka kita pilih R1 ini sebagai baris kunci. Nah, setelah kolom kunci dan baris kunci ini kita ketahui, maka perpotongan dari kolom kunci dan baris kunci ini menjadikan elemen pivot. Nah, elemen pivot yaitu perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci, teman-teman. Nah, setelah kita ketahui elemen pivotnya, lanjut pada iterasi 1 atau mencari nilai optimal, yaitu R1-nya ini kita kurangkan dengan R-nya ini kita kurangkan dengan R1, teman-teman. Jadi 2 ini kita kurangkan dengan 2 menghasilkan 0. 1 ini kurangkan dengan 1 menjadi 0. Negatif 1 ini kita kurangkan juga dengan negatif 1 maka menghasilkan 0.
0 kita kurangkan dengan 0 menjadi 0. 0 kita kurangkan dengan 1 menjadi negatif 1. 4 ini kita kurangkan dengan 4 menjadi 0. Nah, untuk nilai X1 nya ini kita peroleh dari R1 ini. R1 ini kita kalikan dengan setengah. Jadi R1 dikalikan setengah menghasilkan 1. R1 dikalikan setengah menghasilkan setengah. Negatif 1 kita kalikan dengan setengah menghasilkan negatif setengah. 0 ini kita kalikan dengan setengah menjadi 0. 1 kita kalikan dengan setengah menjadi setengah. Dan 4 ini kita kalikan dengan setengah menjadi 2. Nah, untuk nilai S2 nya teman-teman, kita peroleh dari S2 ini. S2 ini kita tambahkan dengan X1. Nah, jadi negatif 1 ini kita tambahkan 1 menjadi 0. 1 ini kita tambahkan dengan setengah. 1 ini kita tambahkan setengah menjadi 3/2. 0 ini kita tambahkan dengan negatif setengah menjadi negatif setengah. 1 ini kita tambahkan 0 menjadi 1. 0 ini kita tambahkan setengah menjadi setengah. 1 ini kita tambahkan dengan 2 menjadi 3. Nah, karena pada iterasi 1 semua nilai pada baris fungsi tujuan sudah non-positif, maka penyelesaian optimal telah tercapai. Dan pada saat penyelesaian optimal atau R- sama dengan 0, berarti masalah tersebut memiliki penyelesaian yang visible dan dapat dilanjutkan ke dalam tahap 2. Nah, di tahap 2 ini karena R-nya sama dengan 0, maka R1 juga sama dengan 0. Sehingga variabel semu dapat diabaikan pada perhitungan tahap 2. Sehingga tabel optimal tahap 1 dapat ditulis dalam bentuk persamaan menjadi ini adalah X1 ya teman-teman, ini X2, ini S1, ini S2, ini R1, dan ini adalah nilai kanannya. Di sini kita peroleh untuk X1-nya adalah 1, untuk X2-nya adalah setengah X2, untuk S1-nya adalah min setengah, ini min setengah S1, dan untuk S2-nya di sini 0, jadi tidak kita tuliskan, dan untuk R1-nya di sini dapat kita abaikan ya teman-teman, dan untuk nilai kanannya adalah 2. Selanjutnya untuk X1, X1-nya di sini 0, maka tidak kita tuliskan. Untuk X2-nya adalah 3/2. Untuk S1-nya adalah negatif setengah. Untuk S2-nya adalah 1. Dan untuk nilai kanannya adalah 3. Jadi permasalahan pada tahap 2 ini atau meminimumkan Z ini kita peroleh dari ini teman-teman. Meminimumkan Z sama dengan 2X1 plus 3X2 terhadap batasan X1 plus setengah X2 dikurangi setengah S1 sama dengan 2 dan 3/2 X2 min setengah S1 plus S2 sama dengan 3. Nah, dari batasan 1 kita peroleh X1 sama dengan 2 min setengah X2 plus setengah S1. Di sini batasan ini kita pindah ruaskan ya teman-teman sehingga diperoleh ini. Nah, di batasan kedua juga sama, kita pindah ruaskan sehingga diperoleh S2 sama dengan 3 min 3/2 X2 plus setengah S2. Nah, dengan Z sama dengan 2X1 plus 3X2.
nilai X1 nya ini kita substitusikan ke dalam Z sama dengan ya teman-teman. Jadi di sini Z sama dengan 2, X1 nya kita substitusikan menjadi 2 min setengah X2 plus setengah S1 plus 3X2. Sehingga 2 dikalikan 2 di sini menghasilkan 4, 2 dikalikan min setengah X2 menjadi min X2, 2 dikalikan setengah S1 menjadi S1, dan 3X2 nya di sini tetap. Maka Z sama dengan 4 min X2 nya ini kita tambahkan dengan 3X2 menghasilkan 2X2 plus S1. Sehingga di sini kita pindah ruaskan, Z sama Z min 2X2 min S1 sama dengan 4. Apabila kita substitusikan ke dalam tabel simplex, maka pada iterasi ke-0 variabelnya di sini adalah X1, X2, S1 dan S2. Nah, Z ini tadi adalah nilai tujuannya. Kita substitusikan. X1-nya 0 karena di sini tidak ada X1. X2-nya negatif 2. S1-nya negatif 1. S2-nya 0 karena di sini tidak ada S2 dengan nilai kanan 4. Nah, pada batasan ke-1 atau X1 ini kita peroleh X1-nya adalah 1. Teman-teman, X1-nya adalah 1. X2-nya adalah setengah. S1-nya adalah negatif setengah. S2-nya 0 karena di sini tidak ada S2. Dan nilai kanannya adalah 2. Untuk batasan kedua atau S2, nilai X1-nya adalah 0 karena di sini tidak ada X1. Untuk X2-nya adalah 3/2. Untuk S1-nya adalah negatif setengah. Untuk S2-nya adalah 1 dengan nilai kanan 3. Nah, karena pada iterasi 0 ini semua nilai pada baris fungsi tujuan sudah non-positif. Nah, ini sudah non-positif ya teman-teman. Maka penyelesaian optimal sudah tercapai. Jadi permasalahan mencapai nilai optimal di X1-nya 2, X2-nya nggak ada. Jadi permasalahan nilai optimal di X1, X2 adalah 2,0 dengan Z min sama dengan 4. Nah,